Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan mereview produk terbarunya dari AES. Ini adalah Square Mini X1 M LED Projector Lens. Jadi ini adalah proyektor LED atau bisa disebut dengan biled dengan ukuran mini, tipenya X1M dari AES. Ini adalah produk terbarunya dari AES ya. Setidaknya saat video ini dipublish ke YouTube. Untuk harganya sendiri ini nggak bisa dibilang murah karena ini adalah kelas premiumnya dari AES. Di sini ditulisin Automotive Lighting Modification Professional Committee, President of the Unit Original Quality. Untuk harganya tersendiri saya agak kaget ya mengetahui kalau harga LED Mini Square X1M dari AES ini cukup lumayan tinggi, yaitu 1.975.000 untuk sepasangnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut harga atau link pembeliannya atau bisa di mana didapatkan Mini Square X1M ini, kalian bisa DM di official AES-nya langsung di alamat Instagram yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi lumayan harganya 1.975.000, itu harga yang setara dengan biled AES F1 yang sepasang harganya. Kemudian biled AES New Turbo, karena AES New Turbo sudah naik ya harganya 1.900.000-an. Ini sekitaran 1.900.000-an dan belum tersedia di toko online, masih di offline. Untuk dimana bisa didapatkan di kota-kota terdekat, kalian bisa tanya ke AES officialnya langsung di Instagram. Kalau dari sini ini memang kecil sih bentuknya, pantesan namanya tuh Square Mini ya. Oke, saya ambil dulu. Oke, ini kecil ya, ini telapak tangan saya gini nih. Ini beda sih dari biled-biled lain yang pernah saya review ya, atau yang ada di pasaran lokal Indonesia ya. Ini model terbaru dari AES, jadi bukan kopi-kopian dari brand lain. Kemudian kelengkapan selanjutnya di sini ada ring, mur, dan bautnya. Kemudian ada bracketnya. Ini agak membingungkan sih bracketnya yang seperti ini. Saya juga kurang paham nih cara peletakan, cara pemasangannya di kendaraan motor atau mobil gimana sih. Cuman di sini dapat sepasang ya. Nanti kita lihat. Untuk pembeliannya yang saya tahu ini dibeli sepasang ya. Jadi kalau bisa sih dibeli satuan ya. Karena bentuk seperti ini sangat cocok juga untuk diaplikasikan ke motor yang ruang headlampnya itu tidak terlalu besar atau tidak memadai untuk menggunakan sebuah proyektor biled dengan ukuran lensa 2,5 inci atau 3 inci. Ini lumayan kecil sih lensanya. Nanti saya coba ukur dan info yang saya dapatkan sih ukurannya 1,5 inci. Ini di atasnya ada bolnya ini atau reflektornya ini plastik ya, plastik, tapi pastinya plastik yang tahan panas, nggak mungkin plastik yang nggak tahan panas. Kemudian di bagian belakangnya ada kipas dengan ukuran nih kayak kalau nggak salah 3 cm. Bagian sininya ini body heatsink, bagian ini ada cover tapi plastik, pastinya plastik yang tahan panas ya, jadi nggak usah khawatir kalau meleleh atau gimana nya. Gak mungkin produsen lampu buat plastik yang bukan tahan panas pada sebuah proyektor lampu ya, atau proyektor LED. Nah, di bagian bawahnya kita bisa lihat ada sebuah kisi-kisi dan di dalamnya ada drivernya. Drivernya sudah tertanam di body biled ini langsung. Kemudian di bagian sini ada solenoidnya untuk membuka lampu jauh atau head beamnya, nih kecil sekali. Nah, untuk lensanya sendiri dia blue lens, bukan clear, jadi dia sudah blue lens lensanya. Di dalam dusnya cuma ada itu saja kelengkapannya. Kemudian coba saya lihat dulu ya untuk bracketnya. Yang menjadi masalah di proyektor AES ini yang saya bingungkan juga ya, ini cara masangnya gimana nih. Kalau misalnya proyektor biled yang bokongnya ada kipas seperti ini, kalian tahu lah ya. Tapi dia walaupun di sini ada opsinya untuk bracket hela, jadi nggak bingung sih ada bracket helanya untuk pemasangan ke mobil yang bawaannya sudah proyektor lens. Tapi ini kan nggak ada bracket hela, minimal sih bracket hela ya dipasang di sini. Tapi ya nggak masalah. Namun saya lihat di Instagramnya official AES, dia ada ngasih ini gambaran untuk pemasangannya di sebuah mobil. Kalau nggak salah itu mobilnya CR-V ya.
atau mobil-mobil dengan bawaan pabriknya headlampnya itu sudah LED ya, seperti Avanza, Terios yang new yang terbaru ya, yang sudah bawaan pabriknya itu sudah LED ya, atau mobil-mobil lain yang sudah LED seperti Jazz juga ada ya. Mungkin bisa diaplikasikan ke sana, atau kita harus pandai-pandai lagi untuk masangnya atau mengaplikasikannya. Kalau ke motor ya masih enak lah ya cara masangnya, cuma dudukin aja secara center, perekatannya kita bisa sesuaikan lagi sesuai kreasi sendiri. Nah, di sini ada bracketnya yang banyak sekali, terdapat more, ring, dan bautnya yang saya lihat banyak sekali. Nah, ini banyak sekali ya more sama ringnya nih. Di sini ada bracket yang bentuknya seperti ini. Saya kurang paham juga ini pasangnya di bagian mana. Nah, di sini ada baut yang ukurannya panjang sekali ya nih. Kalau nggak salah sih di sini ya peletakannya. Oke, jadi di sini pas. Sebenarnya di sini pas ya. Ada 4 lubang, 1 2 3 4, dan di sini untuk baut seperti ini ada juga 4 pasang jadi ini peletakan bautnya yang seperti ini nih. Ini gimana, kayak kurang paham juga sih cara masangnya nih. Ya mungkin harus pandai-pandai juga ya, harus mengkreasikan lagi cara atau peletakannya di headlamp ataupun di fog lamp. Mungkin ya di fog lamp kalau misalnya muat, ini di fog lamp juga bagus sekali ya. Nah, untuk dimensinya coba saya ukur dulu ya. Ini saya beresin dulu. Sekarang dari panjang depan ke belakang, panjang keseluruhan dari depan ke belakang ini 9,4 cm atau 94 mm dari ujung lensa ini ke ujung bokong ininya. Kemudian untuk lebar kiri kanannya ini 5,5 cm ya. Kemudian untuk tinggi bagian lensanya di sini 4,4 cm. Kemudian untuk di bagian kipasnya ini 3,8 cm, bagian ininya 4,5 cm. Kemudian untuk bagian kipasnya ini memang kipas 3 cm. Untuk jarak dari bautnya ini 2,9 cm ya. Lalu untuk lensanya sendiri ini memang 1,5 inci ya, atau sekitaran 3,9 cm. Nah, sekarang saya coba dulu untuk bongkar bagian depannya. Saya mau lihat nih isi chips di dalamnya bagaimana ya. Oke, jadi lensanya sudah saya lepas di sini ya. Untuk sistem solenoidnya sama seperti proyektor MH1 ya, dia mendorong atau narik ke bawah. Untuk chips LED atau emitter LED-nya ini seperti 3570 ya. Oke, coba kalian perhatikan ya untuk emitter LED-nya ya, seperti chips emitter 3570 atau sama dengan yang dipakai pada proyektor AES EWST ya. Speknya sih ini sama ya dengan AES EWST, 30 watt untuk low beam, dan untuk high beamnya dia 35 watt katanya. Ya kalau dilihat dari bentuk solenoidnya yang kecil, bisa jadi dia konsumsi solenoidnya juga kecil ya, karena kan kalau high beam itu yang nyala itu solenoidnya atau pembuka cutoffnya. Bentuk bolnya ya seperti ini, mirip-mirip seperti ASF1 ya bolnya, cuman dengan ukuran yang kecil. Drivernya di bagian dalam ini. Untuk kabelnya di sini ada 4 kabel, yang putih ada 2, hitam dan warna coklat ya. Kalau saya asumsikan yang warna putih 2 ini untuk solenoidnya positif negatif bisa di random, kemudian yang hitam negatif, yang coklat ini positif yang lampu utamanya. Oke, jadi ini lensanya sudah saya pasang kembali ya. Dan untuk emitter LED-nya, AES bilang ini LED-nya Taiwan ya. Untuk LED-nya itu Taiwan dengan konsumsi wattnya 30 watt. Nah, kalian pasti ada yang bertanya ya, untuk cover surutnya ini gimana ya. Ini nggak ada cover surut yang cocok ya, kalau saya lihat nggak akan ada yang cocok. Tapi dengan bentuknya atau desainnya yang bagian depan lensanya bagian sini ini seperti ini nggak perlu lagi ya pakai cover surut ya. Buat kalian yang di mobilnya itu headlamp dengan ruang yang sangat kecil ya, mungkin ini cocok ya, nggak perlu pakai cover lagi, cover surutnya nggak perlu. Ini sudah terbantu dengan desain yang bagus sih, menurut saya sih bagus nih. Walaupun seperti ini simple dengan ya sedikit ada garis-garisnya di bagian sini, bagian atasnya polos.
Dan di bagian bokong kipasnya di sini ada tulisan AES X1M LED 35 watt 1,5 inci blue lens 12 volt. Saya coba dulu untuk nyalakan dan untuk ukur berapa wattnya. Kalau info yang saya dapatkan ini 30 watt ya, 30 watt low beam dan 35 watt high beam. Tapi saya coba ukur dulu berapa real watt pada proyektor Square Mini X1M dari AES ini. Di sini saya sudah siapin power supply 12 volt DC dengan watt meter. Untuk kabelnya di sini saya kupas dulu ya, biar penyaluran arusnya jadi lancar. Sekarang ini sudah nyala power supply-nya, tegangannya 13,8, saya coba jadikan 13,2 ya. Tapi untuk tegangan rata-rata pada saat mesin nyala itu di 13 sampai 14 volt ya. Untuk kabelnya saya coba dulu ya, warna coklat positif, hitam negatif. Oke, dia nyala, berarti memang betul asumsi saya. Ini saya siapin dulu, standby kan untuk kabel solenoidnya biar bisa dinyalakan nanti. Ini kabelnya positif saya kasih, dan sekarang kita lihat untuk real wattnya berapa di sini. Oke, di start awal ini 30 watt ya. Kalian bisa lihat di sini 30,2 watt. Saya coba turunkan tegangannya di 12 volt dapatnya 29,8 watt, 11 volt 29 watt, 10 volt 26, di 14 volt 30 watt. Saya pakai tegangan rata-rata saja ya, 13,6 dolar. Untuk wattnya dia di sini 30 watt. Oke, 30 watt low beam. Saya coba untuk high beamnya. Oke, di high beam 36,7 watt, 36,6. Biasanya rata-rata untuk nilai solenoid atau watt solenoid pada sebuah proyektor bilet maupun proyektor biasa itu di 9 sampai 10 watt ya. Ini cukup kecil karena untuk bentuk dari solenoidnya juga kecil ya, makanya konsumsinya cuma 5 sampai 6 watt lah. Dropnya 35,6 watt di posisi high beam. Nah, ini bagian kipasnya cukup berisik ya, kipasnya cukup berisik, cuman kalau udah dipasang pastinya kalah sama suara mesin. Kipasnya kencang. Untuk sistem cut off nya dia flat ya, atau datar ya, bukan RHD ataupun LHD. Nah, ini bentuknya kalian bisa lihat ya, ini bentuknya seperti ini. Bagian bawahnya juga flat ya. Kemudian untuk bagian kiri kanannya seperti model-model sayap gitu ya. Oke, kalau lihat dari sini ini mantap ya terangnya ya. Cuman kita coba lihat nanti untuk speknya, ini sama-sama dengan AES UST ya, 30 watt. Nah, saya coba nyalakan dulu beberapa menit ya. Untuk wattnya dia 29,6 watt, dropnya nggak sampai 1 watt lah nih. Saya coba nyalakan dulu sekitaran 15 sampai 20 menit lah ya. Jadi ini sudah saya nyalakan hampir setengah jam, udah 20 menit lebih, dan untuk wattnya sendiri dia masih di angka 29,5 watt. Nggak ngedrop sama sekali, atau kalau dibilang ngedrop cuma 1 watt aja yang ngedropnya. Lumayan nih, nggak ngedrop sama sekali ya kalau saya bilang. Untuk real wattnya memang 30 watt dan high beamnya di 35 watt. Jadi low beam 30 watt, high beam 35 watt. High beamnya nggak banyak ya, kan dia mainnya solenoid aja nih, jadi konsumsinya bisa dibilang cukup rendah. Tapi untuk hasil cahayanya ini lumayan lah ya. Harganya nggak bisa dibilang murah juga, ini kualitasnya kualitas premium ya. Kurang kelihatan sih bentuk cahayanya dari high beam ke low beam. Oke, ini kalau untuk panasnya sendiri lumayan lah panasnya, tapi masih bisa saya pegang seperti ini ya. Ini udah hampir setengah jam nih, mungkin sudah setengah jam saya nyalakan ya. Untuk panasnya masih bisa saya ini pegang seperti ini. Nggak hangat tapi panas. Tapi panasnya nggak terlalu menyengat lah. Masih bisa saya sentuh nih. Oke, jadi saya coba tunjukkan dulu hasil cahayanya di outdoor juga ya. Next video mungkin saya test drive. Saya pikirkan dulu nih gimana ya cara pasangnya bagusnya. Mungkin kalian ada opsi lain atau ide lain. Ini pasang bagusnya pasang gimana ya? Ya kira-kira panjangnya ini 10 cm lah.
Nah sekarang saya coba dulu tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Juga saya akan coba ukur lumensnya di pengukuran jarak 5 meter seperti biasanya. Terus simak video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi pertama saya akan coba dulu ukur lumens pada billet square mini X1M dari AES ini. Ini cut off-nya flat atau datar ya. Dan kalian lihat di sini blue lensnya sangat terlihat ya, padat dan cut off-nya sangat tajam. Ini saya suka nih cut off seperti ini. 11-12 lah rapinya sama billet Neo Turbo kemarin. Cahayanya ini mantap deh terang ya. Coba saya ukur dulu lumensnya berapa untuk yang low beam dulu. Ini untuk low beamnya saya coba ukur untuk satu pitch-nya ya. Satu pitch billet square mini X1M dari AES nya. Ini dalam pengukuran jarak 5 meter seperti biasa ya. Seperti biasa saya mengukur jaraknya itu 5 meter dari dinding ini ke LED tersebut ya. Nah, di sini saya sudah dapat ya, ini sudah saya cari-cari di posisi paling terangnya itu nilai lumensnya 1812 lux. Oke, ini untuk lumens tertinggi yang saya dapatkan 1812 lux untuk low beamnya. Sekarang kita coba yang high beam. Oke, sekarang saya nyalain dulu untuk high beamnya. Dan ini low beam ya, ini low beam, ini high beam. High beamnya lumayan lebar lah, sama seperti ASWST AS-F1 sama seperti ini, cuman dia agak tajam sih sisi atasnya yang kiri kanan nih. Sekarang saya coba ukur dulu lumensnya berapa ya. Untuk low beam tadi 1812 lux ya. Sekarang yang high beam ini berapa? Nah, ini dapatnya 1900 lux. Nah, untuk nilai yang tertinggi yang saya dapatkan di billet square mini X1M AES ini 1904 lux. Nah, tadi saya sudah hitung untuk lumensnya sekian lux ya. Tadi low beamnya 1800 sekian lux. Untuk high beam 1900 lux. Kalau dibanding dengan ASWST 2,5 inci yang pernah saya hitung, itu untuk low beamnya 2000-an lebih lux ya low beamnya. High beamnya juga 2000-an lux. Ini kalau dihitung untuk lumensnya kalah sama ASWST 2,5 inci. Untuk wattnya memang terlihat sama ya, 30 watt. Nah, ini salah satu billetnya sudah menyala ya. Untuk hasil outputnya seperti ini. Ini pertama yang saya perhatikan untuk cut off-nya yang rapi ya. Ini bisa kalian perhatikan, ini cut off-nya ini rapi dari ujung ke ujung ya. Dan walaupun dia memiliki lensa yang kecil 1,5 inci, ini lebar ya. Lebarnya tuh sama seperti billet-billet yang 2,5 inci ya. Bahkan ini bisa dibilang lebih lebar sih dari billet yang lensanya 2,5 inci nih. Oke, jadi untuk low beamnya seperti ini, high beam. Ini high beam, dan untuk high beamnya ini nggak bisa dibilang sempit ya, lumayan lebar nih cahaya high beamnya, atau kelebaran dari high beamnya ini lebar. Ini jauh ya sorotnya ya. Nah, ini untuk satunya saja saya coba nyalain dua billetnya sekaligus ya. Nah, ini dua billet menyala, ini cuma satu, ini dua. Ini ya, ini satu billet menyala, ini satunya satu billet saja, ini dua billetnya. Kalau high beamnya, nah kalian bisa ambil gambaran dari sini ya. Kalau misalnya pasang dua di mobil atau motor, pasang dua di motor ya, ini untuk terangnya seperti ini nih. Ya, walaupun saya lihat ini sedikit kalah terang dari ASWST ya, apalagi yang 3 inci, namun ini sudah mantap lah ya. Dibilang harganya yang mahal memang seperti itu ya, karena ini kan masuk kelas premium. Cuman yang sangat saya sayangkan ya, untuk
pemasangannya yang tidak kompatibel di mobil-mobil lainnya ya. Mungkin kalau untuk dipasang pun harus dibobok di headlamp H4, dan kalau di bracket Hella di mobil yang sudah proyektor asli bawaannya, mungkin ya bracketnya bisa diakali ya, masih gampang sih. Di bagian sini masih ada bautnya, jadi masih bisa. Cuman kalau di headlamp H4 ya harus dibobok ataupun menambahkan ini ya, baut soket di bagian belakang seperti bilet-bilet yang tidak PNP lah. Menurut saya sih untuk bilet seperti ini masih tergolong mahal ya. Salah satu keunggulannya dengan bentuknya yang kecil, ringkas seperti ini gampang sih untuk pemasangannya. Atau misalnya kita pasang dua untuk satu headlamp di mobil-mobil yang sempit headlampnya, ini cocok sih. Saya harap AS bisa ini ya, memperbaiki hal ini ya, untuk pemasangan yang kurang kompatibel di mobil-mobil ya, supaya bisa dibuatkan bracket yang bisa terpasang atau mudah dipasang ya. Mungkin kalau mikirnya ini, kita pasang ini di headlamp karena bentuknya yang ringkas dan kecil jadi mudah ya, tapi karena terkendala dengan pemasangan bracketnya yang tidak kompatibel jadi agak bingung. Jadinya orang mikirnya itu bisa mikir-mikir lagi untuk membeli bilet seperti ini, apalagi dengan harga yang hampir 2 juta. Ya mungkin itu PR lagi ya buat AS biar bisa kompatibel bilet ini dipasang di semua kendaraan tanpa harus merusak headlamp. Mungkin orang akan berpikir lagi untuk membelinya, apalagi harganya kan nggak bisa dibilang murah ya. Tapi untuk output ya lumayan ya, lumayan mantap lah. Untuk high beamnya juga mantap, apalagi ini dengan lensa yang mini kecil, tapi outputnya bisa selebar ini. Untuk cut off nya juga ini lebih baik ya, cut off nya dari ASWST. Saya lebih suka cut off ini yang rapi, dan bagian bawahnya ini flat atau datar, cuman yang nggak terlalu jauh lah sorot dari atas ke bawahnya. Tapi itu sudah jadi ya, kalau dipasang pun kita nggak dapat blind spot di sini, masih terlihat terang atau terlihat dapat cahayanya di bawah sampai ke atas. Ini low beam 2 biletnya menyala ya, ini high beam 2 biletnya menyala. Kalau satu saja seperti ini, kalau pasang 2 seperti ini, jadi terangnya bisa 2 kali lipat. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini. Kesimpulan saya, bilet ini dengan bentuk yang seperti ini bagus sekali untuk dipasang di kendaraan yang memiliki ruang headlamp yang sempit. Tapi kendalanya di bracket atau pemasangan atau bagaimana cara merekatkan di headlamp tersebut. Cuma itu saja sih. Kalau untuk cahayanya lumayan terang, tapi untuk harga ya karena kualitasnya premium bisa dibilang ya wajar-wajar saja. Seperti itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah bila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.